Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam kebaikan yang selalu Allah inginkan untuk kita. Selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman. Nikmat yang kiranya harus amat sangat kita syukuri. Karena semua nikmat tiada artinya, tiada manfaatnya kalau kita tidak memiliki nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat bisa mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, berbicara tentang masalah cinta, tentu yang tergambar oleh kita tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat orang menjadi bahagia. Kalau kita tanyakan kepada mereka yang lagi dimabuk cinta, yang lagi kasmaran, atau yang baru menikah, maka mungkin hidupnya terus berbunga-bunga. Nah, kita nggak akan berbicara tentang cinta yang notabene kepada hawa nafsu. Namun yang akan kita bicarakan ini adalah tentang cinta yang membawa seseorang kepada banyak kebaikan. Cinta yang membimbing kita menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah dan mencintai Nabi-Nya Muhammad SAW. Kita akan berbicara tentang cinta kepada hamba yang paling Allah cintai di muka bumi. Manusia yang amat sangat sempurna, yang dia maksum, terpelihara dari berbuat dosa, yang setiap orang mengenalnya, memahaminya, mengerti bagaimana dirinya, mengetahui sifat-sifatnya, maka otomatis dia akan mencintainya. Kalau ada orang yang tidak mencintainya, berarti dia belum mengenalnya, apalagi sampai membencinya. Kita akan berbicara tentang mereka, para sahabat yang ditulis dengan tinta emas sejarah bagaimana kecintaan mereka yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta yang diabadikan dan akan dikenang sampai akhir zaman. Ya, mudah-mudahan dengan kita mendengar, mengetahui bagaimana cintanya mereka kepada Nabi SAW, membuat hati kita yang gersang, hati kita yang jauh dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW terbuka. Dan sedikit demi sedikit ingin mengetahui dan mengenal siapa sebenarnya Rasulullah SAW. Yang bukan hanya sekedar kita tahu dia adalah Nabiullah, dia adalah utusan Allah, dia adalah pembawa syariat. Tidak, bukan hanya itu. Benar istilah tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Ya, kita belum benar-benar bisa mencintai Nabi SAW. Karena kita belum benar-benar mengenalnya. Karena kita belum benar-benar mengetahui jalan hidupnya. Apa buktinya? Coba Anda lihat.
Bagaimana muamalah Anda dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah di rumah Anda pernah Anda membaca atau minimal mendengarkan sirah nabawiyah? Adakah Anda sampai umur dewasa bahkan tua pernah menghatamkan membaca habis sirah nabawi yang banyak tersebar buku-bukunya? Kalaulah ini belum pernah Anda lakukan, belum ada di rumah Anda, maka bagaimana Anda mengatakan Anda mencintainya? Anda belum kenal dia. Apakah dalam sehari Anda telah membaca 1-2 hadis minimal dan mengamalkan ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya dari bangun tidur sampai tidur kembali? Ada sunnah-sunnah yang diajarkannya. Sudahkah Anda ketahui dan Anda amalkan? Kalaulah belum, berarti Anda belum mengenalnya. Anda belum memahaminya. Anda belum mempelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana dia. Nah, kita akan membahas nantinya tentang bagaimana para sahabat dalam hal kecintaan kepada Nabi, dalam hal mengamalkan apapun yang diajarkan Nabi, dalam hal keridoan yang mereka sampai pada tingkatan mengatakan kalimat yang mungkin hampir tidak pernah kita dengar. Ada mereka keluar perkataan, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Semua apapun musibah yang menimpaku setelahmu ya Rasulullah, maka kecil. Maksudnya, semua musibah apapun yang menimpa dia dari kematian, kehilangan, kalau Rasulullah selamat, maka baginya itu kecil. Kita akan bahas kenapa bisa keluar perkataan seperti ini dari sahabiah atau dari wanita Ansar, insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua. Kita membahas tentang potret atau catatan tinta emas, kisah kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasulullah katakan dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta akuna, sampai kalian menjadikan aku ahabba ilaih, lebih kalian cintai di sisi kalian daripada min waladi, daripada orang tuanya, wa walidi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan dari semua manusia. Di sini maksudnya Rasulullah menggambarkan tidak sempurna iman kita, tidak betul iman kita kalaulah kecintaan kepada Nabi itu di bawah selainnya, selain Allah. Maka setelah mencintai Allah, cinta kepada Nabinya, itu urutannya, dan tidak mendahulukan yang lainnya. Maka sempurna iman seseorang kalau dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta utamanya. Mendengar hadis ini, pernah suatu hari Rasulullah berjalan, Rasulullah menggandeng tangannya Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab adalah sahabat yang juga mencintai Nabi. Ketika bergandengan tangan tersebut, Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabba ilaih min kulli syai'in illa nafsi. Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan kepada Umar, la ya Umar, la, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya Allah, hatta akuna ahabba ilaik min nafsik, engkau tidak sempurna imanmu sampai kau jadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka coba apa jawaban Umar? Langsung Umar mengatakan, fa innahu al'an wallah la anta ahabba ilayya min nafsi. Umar langsung mengatakan, mendengar perkataan dari Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, al-an ya Umar, al-an. Ya, sekarang wahai Umar, sekarang barulah engkau sempurna iman. Allahu Akbar. Coba lihat kecintaan Umar bin Khattab. Bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar adalah orang yang Nabi katakan, kalaulah aku boleh mengambil kekasih sebagaimana Musa meminta kepada Allah agar Harun menjadi temannya atau kekasihnya, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Bentuk cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar. Bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar yang dikatakan oleh Rasulullah, seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi dari timbangan dan imannya seluruh penduduk Madinah diletakkan di sisi lainnya, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar yang dia adalah orang ketika semua manusia mendustakannya, Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar dengan keyakinan yang luar biasa membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Bagaimana kisah peristiwa Isra dan Mi'raj yang tatkala itu Rasulullah sempat ingin dipermalukan oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mengatakan bahwasanya Nabi sudah gila. Karena Nabi menceritakan bahwasanya dia telah melakukan Isra dan Mi'raj. Melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langitnya Allah. Dalam satu malam. Maka semua manusia, bahkan tidak sedikit dari orang-orang sahabatnya, atau orang-orang yang telah beriman kepada Nabi, ragu, timbul keraguan karena mendengar kisah Nabi tersebut. Tapi bagaimana dengan Abu Bakar? Yang orang-orang kafir Quraisy ini menjumpai Abu Bakar yang kiranya mereka ingin mempengaruhi Abu Bakar agar juga mendustakan Nabi. Dan mereka tahu Abu Bakar lah tembok terakhirnya pertahanan dari Nabi. Namun apa yang dijawab, dikatakan oleh Abu Bakar? Seandainya Nabi mengatakan ada sebuah hewan yang Nabi itu adalah kambing dan Nabi katakan itu adalah burung, maka aku akan mendustakan mataku mengatakan itu adalah burung. Sampai sebegitunya imannya Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang dia bersama Nabi, yang dikatakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi hendak dibunuh oleh suku-suku di Quraisy yang mereka berkelompok ingin membunuh Nabi di malam itu, Abu Bakar lah yang menemani Nabi. Yang ada kalanya dia berada di depan dan dia kadang ke belakang, mundar-mandir untuk menyelamatkan atau ingin menjadi tamengnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Cinta yang luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan untuk membahas cinta para sahabat lainnya setelah beberapa jeda berikut ini.
Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir, yang mana kita membahas tentang kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam tinta emas di kitab sejarah yang bisa kita baca sampai akhir zaman. Kisah lainnya, kisah menunjukkan betapa besar cintanya para sahabat. Urwah, utusan dari Quraisy, kafir Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah. Di mana Urwah diutus oleh orang kafir Quraisy bernegosiasi atau menanyakan kepada Nabi dan para sahabatnya apa maksud mereka datang, yang kiranya Nabi ingin melaksanakan umrah atau ibadah haji ketika itu. Maka Urwah melihat bagaimana perlakuan dari para sahabat, memuliakan, mengagungkan Nabi SAW. Sampai dikatakan, dia ceritakan ketika dia pulang, dia ceritakan kepada orang-orang Quraisy. Dia katakan, aku pernah pergi ke Kisra, ke Persia, aku melihat para raja. Namun aku tidak pernah melihat raja yang begitu amat disayang, dicintai dan diagungkan oleh rakyat dan para sahabatnya. Sebagaimana yang terjadi dengan Muhammad. Dia mengatakan Muhammad karena dia bukan seorang muslim. Begitu juga dengan Abi Sufyan. Ketika dia belum Islam, setelah terjadi perang Uhud, yang di sana kita tahu Islam kalah, kaum muslimin kalah ketika itu, dan tertawanlah beberapa di antara sahabat. Di antaranya ada 2 orang sahabat, di antaranya yang ditawan itu adalah Hubaib. Hubaib pun ditebus, diambil dengan orang Quraisy ketika itu, yang mana mereka ingin balas dendam, melampiaskan amarah mereka karena banyaknya di antara keluarga-keluarga mereka yang mati di perang Badar. Maka ketika Hubaib akan dieksekusi, Abi Sufyan berkata kepadanya, wahai Hubaib, hendakkah engkau, maukah engkau, kalau seandainya tempatmu ini atau tempatmu saat ini digantikan oleh Muhammad dan engkau kembali kepada keluargamu? Maka Hubaib menjawab dengan perkataan apa? Ini dia adalah orang yang akan dieksekusi. Dia tahu dia akan mati, akan dibunuh oleh mereka, disiksa oleh orang Quraisy. Dan dia ditawarkan bagaimana nasibnya itu diganti dengan Nabi yang ada di sana. Maka apa jawaban dari Hubaib? Tidak. La wallahi. Tidak, demi Allah aku tidak ridho Nabi menggantikan tempatku dan aku kembali kepada keluargaku. Bahkan aku tidak ridho seandainya ada duri yang menusuk kaki Nabi Muhammad SAW. Coba lihat betapa besar kecintaan sahabat, yang mereka benar mencintai Nabi, mencintai Rasulullah dengan bukti yang nyata, mencintai lebih dari hartanya, dari keluarganya, bahkan dari nyawanya. Dalam kisah lainnya, setelah terjadinya perang Uhud, banyak para sahabat yang berguguran. Banyak sahabat yang gugur syahid ketika itu. Sekurang-kurangnya ada 70 orang lebih. Nah, tersebar kabar sampai ke Madinah bahwasanya Rasulullah wafat. Maka heboh, pada bersedih. Maka tatkala kembalinya pasukan perang, ada seorang wanita dari Ansor, Bani Dinar. Dia berlari bertanya kepada pasukan itu. Dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka orang-orang itu, yang pasukan itu yang tahu bahwasanya si Fulan ini, wanita ini, mengatakan kepadanya, suamimu meninggal, suamimu gugur. Dia tidak peduli, dia tanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Kembali orang itu mengatakan kepada wanita ini, ayahmu telah gugur. Dia tidak peduli lagi, dia kembali mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah.
Wah, kembali orang itu mengatakan saudaramu telah gugur. Kembali dia tanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Maka dia mengatakan Rasulullah dalam keadaan baik. Sebagaimana engkau sukai. Maka dibawa dia menjumpai Rasulullah. Apa dia katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, semua musibah terasa kecil, ringan setelah engkau selamat. Artinya apa? Dia sama sekali bahkan tidak memikirkan lagi suaminya yang gugur, ayahnya yang gugur, saudaranya yang gugur. Semua tidak dia pedulikan, yang penting Rasulullah selamat. Itu juga yang terjadi dengan kisahnya Ummu Mu'az. Yang ketika itu kembali dalam kisah perang Uhud tadi, Nabi kembali. Dan ketika itu Sa'ad bin Mu'az bersama Rasulullah. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah ibuku. Maka Rasulullah turun dan menyapai wanita tersebut dan katakan turut berduka cita atas wafatnya atau gugurnya Amr bin Mu'az. Maka Ummu Mu'az mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, semua keadaan musibah itu terasa ringan, terasa kecil. Yang penting engkau dalam keadaan selamat. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa besar kecintaan mereka kepada Nabi. Dan alangkah malunya kita. Apa bukti? Apa bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pengorbanan yang sudah kita berikan? Bagaimana kita bisa menuntut ingin mendapatkan syafaatnya beliau, ingin mendapatkan bantuan beliau, ingin mendapatkan cintanya beliau, kalau kita belum menunjukkan pengorbanan kita? Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi orang-orang yang sampai akhir hayat kita senantiasa mencintai Nabi dan selalu berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.